Disebut 3 kali nikah, sosok istri pertama Ustadz Abdul Somad terungkap. Siapa yang menjodohkan? Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan Fatimah Zahra Salim Barabut yang berlangsung pada Rabu 28 April 2021 disambut gembira orang terdekat dan para penggemar UAS. Pernikahan yang awalnya direncanakan digelar pada bulan Mei mendatang ternyata dipercepat. Seperti kita ketahui, usia Fatimah Zahra terpaut usia 24 tahun dengan Ustadz Abdul Somad yang lahir di Kabupaten Asahan, Sumut, 18 Mei 1977. Meski begitu, senyum terus terpancar di wajah Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Zahra dalam foto-fotonya yang dibagikan lewat media sosial. Usai mengucapkan ijab kabul, UAS memang sengaja membagikan momen pernikahannya di akun Instagram @ustadzabdulsomad_official. UAS mengunggah foto bersama Fatimah Zahra dan sejumlah kerabat keluarga. Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tulis Ustadz Abdul Somad di akun Instagram pribadinya pada Rabu 28 April 2021. Dalam unggahannya itu, Ustadz Abdul Somad menyitir hadis Rasulullah SAW tentang pernikahan. Hadis itu diriwayatkan oleh perawi Abu Dawud. Dalam hadis itu diceritakan momen Nabi Muhammad SAW mendatangi pernikahan seorang laki-laki. Rasul memberi ucapan selamat terbalut doa kepada dua mempelai. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, semoga Allah memberkahimu, dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan. Tulis Ustadz Abdul Somad mengutip Nabi Muhammad SAW. Saat menggelar akad nikah Fatimah Az-Zahra binti Salim Barabut ijab kabul Ustadz Abdul Somad dilakukan dengan bahasa Arab. Akad nikah yang digelar di desa Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu 28 April 2021 sore berjalan lancar dan cepat. Ijab kabul dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita yakni Salim Barabut. Tidak diwakilkan dalam video yang beredar, Salim tampak mengenakan baju koko dan peci bundar berwarna putih. Di depannya duduk bersila UAS. Leher pendakwah kondang itu berkalung bunga melati. Sejumlah orang berada di ruangan akad nikah menyaksikan akad nikahnya. Foto pertama UAS, Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Zahra setelah sah menjadi suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Abdul Somad bin Bakhtiar, ujawijuka ala ma amarullahi bihi min imsakin bima'arufin au tasrihin bi ihsan. Ya Abdul Somad bin Bakhtiar, jawajatuka wa ankahtuka maktubataka ala ibnati Fatimah Az-Zahra bil mahri mi'atain araba wa arba'in ghiram zahaban halan. Ucap Salim dalam ijab sambil memegang tangan UAS. Segera setelah itu UAS menjawab, qabiltu nikaha wa jawajaha bil mahri al-mazkur halan, ungkapnya. Usai UAS menjawab, semua yang hadir langsung mengucapkan kalimat barakallah sebagai tanda ijab kabul sah. UAS resmi menjadi suami dari Fatimah Zahra. Setelah itu doa dibacakan oleh seorang kiai yang hadir juga dengan bahasa Arab yang fasih. Kepala Kantor Urusan Agama Peterongan Abdul Ghafur menjelaskan ijab kabul UAS Fatimah dimulai sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung sekira setengah jam saja. Selain pihak keluarga, hadir pula sejumlah kiai dari pesantren tempat Fatimah belajar di Ponorogo. Ada juga Kiai Hasan, ujarnya dihubungi pada malam Rabu. Ghafur menjelaskan KUA secara resmi memanggil kedua mempelai dan keluarga untuk mencocokkan segala dokumen rapat pada Senin 26 April 2021. Unggahan Instagram Ustadz Abdul Somad.
Pihak mempelai wanita datang pada pagi keesokan harinya, sementara pihak UAS pada sorenya. Saat itulah tanggal diputuskan maju pada Rabu, bukan sehabis Lebaran pada Mei seperti kabar semula. Mantan istri Ustadz Abdul Somad, Melia Juniarti, turut mendoakan pernikahan UAS dengan Fatimah Zahra Salim Barabut. Dikutip dari akun Instagram Melia Juniarti @umo_mizian_hazik. Pada Kamis 29 April 2021, dia berharap pernikahan UAS bersama istrinya yang sekarang langgeng hingga akhir hayat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu. Semoga Allah juga menganugerahkan barokah atasmu, dan semoga dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, bahagia dunia akhirat, tulis Melia di Insta story-nya. Dalam kesempatan itu, Melia Juniarti mengatakan bahwa jika dia baik-baik saja, Melia Juniarti pun sudah menyiapkan hati untuk mendengar acara pernikahan ini jauh-jauh hari. Bukan cuma itu, Melia Juniarti juga mengaturkan terima kasih atas dukungan warganet terhadap dirinya. Unggahan Instagram Melia Juniarti. Terima kasih untuk dukungannya, percayalah. Aku baik-baik saja. Jauh sebelum ini saya telah mempersiapkan hati untuk hari ini. Ada Allah yang menguatkan saya. Malam ini malam nuzulul Quran. Yuk, perbanyak mengaji. Saya berharap tak ada lagi DM itu. Saya dari dulu fokus untuk anak. Mohon doa semoga anak selalu ada di samping saya. Saya lagi berjuang untuk itu, kata dia. Sebelum menikahi Fatimah Zahra, ulama Melayu yang menyandang gelar adat Datuk Sri Ulami Setia Negara itu pernah menikahi Melia Juniarti. Namun pernikahannya tersebut harus kandas pada 3 Desember 2019. Sejak itu Ustadz Abdul Somad menjadi duda anak satu. Ada fakta yang menarik di balik ucapan selamat mantan istri UAS, Melia Juniarti. Secara terang-terangan Melia menyebutkan pernikahan dengan Fatimah Zahra adalah yang ketiga bagi sang pendakwah kondang. Lantas siapakah sosok istri pertama UAS? Pertanyaan ini memang selalu menjadi misteri sejak lama. Maklum, UAS sendiri sangat jarang mengumbar kehidupan pribadinya ke publik. Apabila kita menelusuri laman Wikipedia, nama istri UAS sengaja tidak dicantumkan. UAS memang sangat jarang menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya. Namun pada 2018 lalu beredar video UAS sedang ceramah dan bercerita tentang perjalanan hidupnya hingga menikah pada usia 31 tahun. Melia Juniarti, mantan istri Ustadz Abdul Somad. Kini ulama ahli hadis kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara 18 Mei 1977 tersebut sudah berusia 42 tahun. Artinya dia pertama kali menikah pada tahun 2008. Dalam ceramahnya UAS mengatakan bahwa dia dan calon istrinya tidak saling kenal, apalagi pacaran. Suatu waktu UAS ceramah di masjid. Setelah ceramah, imam masjid bertanya kepada UAS apakah UAS sudah menikah atau belum. Saat mengetahui UAS belum menikah, imam tersebut kemudian menawarkan diri untuk menjadi mak comblang. UAS setuju dengan syarat wanita itu harus bertemu terlebih dahulu dengan ibu UAS. Selain harus bertemu dengan ibu, UAS juga mengajukan syarat agar wanita tersebut bersedia menjadi wanita kedua. Sudikah kamu menikah denganku, nanti kau jadi yang kedua. Emakku kan yang pertama, ucap UAS dalam ceramahnya. UAS juga menyebut jika kelak jadi istrinya, wanita itu harus siap sering ditinggal. Dia mesti tahu saya adalah ustadz yang tidak memiliki jam kerja. Tengah malam ada orang mau sakaratul maut, dia panggil saya.
imbuhnya. Ada orang anaknya sakit, dia panggil saya, sehingga jika dia buat jam kerja, dia akan tersiksa. Alhamdulillah dia menyanggupi semua itu dan akhirnya saya nikahi, ungkapnya. Setelah bersedia dengan syarat itu, mereka pun menikah. Uas memanggil istrinya dengan Adinda, sedangkan sang istri memanggil Uas dengan Abang. Namun hingga akhirnya ceramahnya, Uas tak menyebut siapa nama istrinya tersebut. Nama istri Uas baru mencuat ke publik setelah bercerai dengan Melia Juniarti. Uas dan Melia resmi cerai di Pengadilan Agama Bangkinang, Kabupaten Kampar pada Selasa 3 Desember 2019. Uas dan Melia menikah pada 20 Oktober 2012 di Basera, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Uas, Hasan. Pernikahan Uas dan Melia tercatat di KUA Kuantan Hilir. Setelah menikah, Uas dan Melia dianugerahi anak pertama laki-laki. Awal menikah, keduanya bermukim di kediaman Uas di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Rumah itu berdampingan dengan rumah yang dihuni ibu kandung Uas. Menurut Hasan Basri, permasalahan rumah tangga Uas dan Melia terjadi sejak tahun 2016 atau sebelum Uas menjadi pendakwa terkenal dan selalu viral di media sosial. Ia menambahkan, Uas telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan ajaran Islam, seperti nasihat, pisah ranjang, musyawarah sampai melakukan konsultasi dengan keluarga. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pada April 2019, Uas sempat diterpa isu tak sedap. Ia difitnah selingkuh dan memiliki 3 istri. Fitnah itu muncul saat setelah Uas menyatakan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Fitnah terhadap Uas diumbar melalui akun Twitter mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang dibobol hacker. Di akun tersebut disebutkan bahwa Uas memiliki 3 istri, yakni Masyito, Melia Juniarti, dan Diana Tabrani. Sang hacker menyebut Uas selingkuh dengan Diana Tabrani karena tidak puas dengan istri pertama dan keduanya. Diana Tabrani adalah selingkuhan Uas hasil operasi dari tim Intel Prabowo untuk jebak Uas di jeratan cinta. Tujuan utama Diana Tabrani adalah agar Uas takluk dengan cintanya dan akhirnya dapat dikondisikan dukung Prabowo dengan sejumlah mahar miliaran rupiah, cuitnya. Fitnah itu dibantah keras oleh Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Ia mengatakan bahwa penyebar fitnah meretas akun Said Didu. Tengku Zulkarnain juga menyebut Uas adalah adik angkatnya dan Diana merupakan adik sepupunya. Telah diretas akun milik Said Didu dan kemudian dipakai untuk memfitnah adik angkat saya Al-Ustadz Abdul Somad berselingkuh dengan adik sepupu saya, Dr. Diana Tabrani, binti paman saya Profesor Dr. Tabrani Rob, tokoh besar Riau, kata Tengku Zulkarnain melalui akun tengkuzulkarnain.id.